persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Bapak Ibu sudah haus dan rindu untuk berjumpa, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami rindu lebih lagi mendengar kebenaran firman-Mu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran
cintaku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah doa kami, Yesus. Kebenaran-Mu selalu di dalam kami, Tuhan. Kalau kami hidup selamanya hanya ingin menyembah Engkau, haleluya. Selalu memuliakan nama-Mu, itu kerinduan kami, ya Allah. Selalu meninggikan semua ya Bapa, itu yang selalu ingin kami lakukan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, ya Allah. Mari kita angkat tangan kita, lebih dahsyat lagi kita sembah Dia, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu.
dari kasih-Mu. Oh, haleluya, Yesus. terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bernalar atasku. Mari kita sembah, sama-sama katakan, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu
Kan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bernyala atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita angkat tangan kita sembah. Katakan Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hidupku hanya untuk menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus di menara doa ini kami datang. Ya Tuhan, kami sujud di kaki-Mu, kami menyembah, kami katakan Engkau Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Kau baik, selalu baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, sampai hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang sedang bingung ya Tuhan, sedang cemas. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Mereka kekurangan hikmat-Mu. Aku berdoa sebagai hamba-Mu, turunkan hikmat-Mu ya Tuhan. Turunkan hikmat-Mu buat kami, pengertian-Mu Tuhan, nasihat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menemukan solusi atas setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Tuhan kirim orang-orang yang membangun kami. Engkau kirim orang-orang yang membukakan pintu-pintu kesempatan itu ya Bapa. Beri kami kemampuan ya Tuhan. Ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat di sepanjang hidup kami ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk balik ibu bapak. Shalom saudara, saya ingin sharingkan tentang 5 kebenaran yang akan mengubah cara hidup kita masa kini dan juga masa depan kita. Nah, ada satu pertanyaan yang jarang sekali dipikirkan ya oleh banyak orang, tetapi justru saudara, pertanyaan inilah yang paling penting untuk kita coba pikirkan. Kita pertanyakan dan kita temukan jawabannya. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini saudara bisa dapatkan jawabannya. Pertanyaannya gini, apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini? Pernah gak saudara nanya itu? Apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini? Sebagian besar orang ya kan menghabiskan hidupnya hanya untuk mempersiapkan masa depannya di bumi ini aja, di dunia ini aja. Saudara, ya, beberapa di antara kita menyiapkan tentang pendidikan, karir, rumah, investasi, dana pensiun, semuanya itu penting, saudara, ya kan? Tetapi saya ingin kasih ilustrasi, saudara, yang pernah saya bagikan ya kan sekian tahun yang lalu. Ilustrasinya ini sering dipakai. Coba saudara mulai bayangkan, coba bayangkan ya. Coba saudara bayangkan. Ada seutas tali ya yang panjangnya dari mana? Dari Jakarta sampai New York. Coba bayangin. Ya kan? Seluruh panjang tali itu melambangkan apa? Kekekalan. Sudah dapat saudara? Nah sekarang pada ujung tali itu saudara ada garis merah. Sepanjang 1 milimeter sebenarnya. 1 milimeter. Garis merah itu adalah seluruh hidup kita. Seluruh umur kita di mana? Di dunia ini.
Kita sering menghabiskan seluruh tenaga, pikiran, waktu, emosi hanya untuk saudara yang 1 milimeter itu. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan kita satu kehidupan yang kekal. Sesuatu yang tidak pernah berakhir. Itulah sebabnya berkali-kali Alkitab mengingatkan kita supaya kita jangan cuman hidup untuk dunia ini. Makanya dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu maka kalau kamu dibangkitkan bersama dengan apa? Kristus. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Katakan amin. Jadi orang yang hanya hidup untuk dunia ini saja, orang ini adalah orang yang mudah kecewa, mudah putus asa. Tetapi orang yang hidup untuk kekekalan, mempersiapkan hidup untuk kekekalan, ya saudara, pasti hidupnya punya pengharapan. Sekalipun keadaan dunia terus berubah. Nah ini saudara dasar firmannya. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus berkata apa? Yang kelihatan hanya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi dunia yang kita lihat sekarang itu ruang tunggu. Ruang tunggu. Bukan tujuan akhir. Hidup di bumi cuma prolog. Ya, kalau buku tuh kata pengantar aja. Kekekalan adalah cerita utamanya. Karena itu ya orang yang memahami kekekalan akan menjalani hidup hari ini dengan cara yang berbeda. Hari ini saya ingin bagikan hiduplah hari ini dengan perspektif apa? Kekekalan. Jadi gini, kalau orang yang hidup dengan perspektif selalu mikir panjang. Mau ngomong mikir panjang. Ngerti gak saudara? Kalau kita udah mikirnya panjang, keputusan-keputusan mau keluarin duit, pikir panjang. Mau ambil keputusan ini itu, pikir panjang. Itu namanya orang. Ya kan? Pikir panjang artinya apa? Ini akan berdampak nggak pada kekekalan nanti? Atau hanya untuk puas hari ini? Hanya untuk dapat untung hari ini saja? Ya, jadi hari ini kita akan belajar 5 kebenaran besar yang sanggup mengubah cara hidup kita hari ini sekaligus akan menentukan masa depan kita. Saudara tahu ini. Ini prinsip penting, saudara bisa catat, saudara bisa baca ulang sebagai bahan daripada doa saudara. Yang pertama, prinsip yang pertama saudara adalah Allah menciptakan kita karena Allah mengasihi kita. Katakan amin. Jadi Allah menciptakan kita karena Allah mengasihi kita. Ya. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi gini saudara, mungkin berapa kita tanya, kenapa sih kita dilahirkan dan kita ada di dunia ini? Beberapa orang tuh yang sudah kecewa karena dia gak ngerti tentang kekekalan ini, firman Tuhan ini. Saudara, selalu mengeluh dengan kata, kenapalah aku dilahirkan? Kenapa hidup aku begini? Saya mau kasih tahu, saudaraku. Saudara dan saya ada di sini, di dunia ini. Bukan kebetulan. Orang tua kita mungkin tidak merencanakan untuk kita lahir dan ada di dunia ini. Ya, tetapi Tuhan punya rencana kekal buat hidup kita. Ya. Jadi kita ada di dunia ini bukan karena kecelakaan biologis. Jadi satu hamba Tuhan yang kita dengar kemarin saudara ya. Dia sendiri yang mengucapkan. Saya ada di dunia ini karena bapak saya mabok, mama saya habis
putus sama pacarnya, lalu mereka berhubungan, ya kan? Lalu jadi saya. Dia ngerti tentang panggilan hidupnya. Bahwa dia lahir, memang mamanya, bapaknya tidak merencanakan dia ada. Tapi Tuhan sudah punya rencana buat dia. Dan dia sudah jadi berkat, masih muda. Umur 30-an sudah jadi berkat buat banyak orang. Pastor Michael Wijaya itu. Saudaraku. Jadi kita dilahirkan dan ada di dunia ini karena Allah mengasihi kita. Sebelum kita kenal Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin saudara. Dasarnya apa? Roma 5 ayat 8. Dia katakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Ya, kita gak bisa ngomong gini, aku tuh sudah kaya sebelum jadi Kristen. Kamu bisa kaya, kamu bisa baik-baik hidupnya. Itu karena kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Itu hal yang orang bisa menyombongkan diri gitu saudara. Itu tidak bisa saudaraku. Ya kan? Tuhan mengasihi kita bahkan sebelum kita dilahirkan saudaraku. Nah anak yang hilang adalah contoh saudara. Bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Waktu dia pergi meninggalkan ayahnya saudaraku. Ya, dia berfoya-foya. Habis duitnya saudaraku. Lalu dia mau balik lagi. Ayahnya tidak menunggu anaknya menjadi sempurna. Si ayah itu lari menyambut anak itu. Itulah kasih Tuhan. Jadi yang pertama yang saudara tahu tentang kekekalan begini saudara ya. Kalau saudara kalau kita ini orang Kristen, Alkitab bilangnya begini. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia sanggup mengubah kita. Itu kekristenan. Saudara percaya Tuhan bisa karena kasihnya Dia ubah kita, amin. Tapi kalau agama saudara, dia bilang ini, kau berubah dulu. Tunjukin kau berubah dulu. Lakukan ini. Barulah Tuhan mengasihi kamu. Itu agama. Tapi Tuhan, karena Tuhan mengasihimu, maka Dia sanggup mengubah hidupmu. Jadi kasih Allah adalah titik awal seluruh kehidupan rohani kita. Mulai dari ini saudaraku. Yang kedua, ya saudaraku ya kan? Allah menciptakan kita, ya kan? Karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Untuk kekekalan. Saudara, kita diciptakan untuk kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi setiap manusia tuh ada kesadaran bahwa hidup ini tidak berhenti di kuburan. Hidup ini saudara, Tuhan taruh kerinduan akan apa? Kekekalan. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Katakan amin. Jadi tidak, saudaraku, kenapa kok Tuhan ciptakan kita untuk kekekalan? Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia ciptakan kita, Dia lahir, Dia izinkan kita lahir di dunia ini untuk Dia bisa mengasihi kita. Bukan cuma selama kita ada di dunia ini, Allah ingin mengasihi kita dan Allah juga ingin kita mengasihi Dia. Tetapi juga saudara, kita bisa membangun hubungan kasih ini sampai kepada kekekalan. Itu yang membedakan saudaraku dengan ciptaan yang lain. Makanya ada satu hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Ya, Tuhan berkati dia dengan umur 100 tahun meninggal ya. Kurang berapa bulan. Dia berkata begini, suatu hari nanti kamu akan mendengar Billy Graham sudah tiada lagi. Sudah mati. Jangan percaya, dia bilang. Saya hanya pindah tempat tinggal. Saya tinggal di rumah Tuhan atau rumah Bapa sepanjang masa. Katakan amin. Betapa indah ya saudara ya. Orang percaya tidak sedang menuju kebinasaan atau kematian. Tapi orang yang percaya sedang menuju apa? Rumah Bapa. Rumah Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi surga itu bukan sekedar slogan atau simbol. Tapi surga adalah tempat atau rumah yang dipersiapkan daripada Allah bagi kita. Ya. Jadi penting nih untuk kita renungkan sama-sama. Kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian
hanyalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jadi hidup di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Karena itu saudaraku ya, orang percaya tidak hidup untuk dunia ini. Ya, kita hidup untuk dan menuju kekekalan. Sudah katakan amin, saudara. Jadi kita diciptakan, ya kan? Allah menciptakan kita karena Allah mengasihi kita. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kayak seperti gini. Kenapa kita diciptakan untuk kekal? Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia ingin terus mengasihi kita dan dia juga mau dikasih, saudaraku. Kayak saudara misalnya seseorang atau barang tentu yang saudara suka banget, yang saudara mengasihi benar. Saudara ingin barang itu awet, betul gak? Itu aja barang. Orang, kita mau selama-lamanya sama orang itu, saudaraku. Nah oleh karena itu kenapa? Ini saya menyimpang sedikit ya tentang ini. Kenapa kok Alkitab meminta kita, bahkan memerintahkan kita, saudara, untuk mencari pasangan yang seimbang. Karena Tuhan mau kita tidak hanya membangun keluarga jasmani di dunia ini saja. Saling mencintai cuma di dunia ini saja. Ya, tapi Tuhan juga mau membangun keluarga apa? Rohani. Katakan keluarga rohani. Keluarga rohani itu bukan cuma di bumi saja, tetapi sampai pada kekekalan. Oleh karena itu makanya saudara harus lahir baru, sama-sama lahir baru. Karena orang yang gak dilahirkan kembali tidak bisa lihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat aja tidak boleh. Saudaraku harus lahir baru makanya sama-sama. Yang hidup, misalnya sama hidup itu kan. Yang ketiga, ini yang kita perlu pelajari, mantep, masukin di dalam. Keputusan terpenting dalam hidup kita, dalam hidup ini adalah mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus. Kita nyanyi lagi nih yuk. Aduh. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadi keputusan terpenting dalam hidup mengiring Yesus, mengikut Yesus. Setiap hari kita banyak buat keputusan. Ya, keputusan milih sekolah, keputusan pekerjaan, memilih pasangan, memilih investasi. Tiap hari kita mengambil keputusan untuk memilih. Namun semua keputusan itu tidak ada yang lebih penting daripada satu keputusan ini. Apakah Yesus adalah Tuhan buat hidup kita? Apakah Yesus itu adalah juru selamat bagi kita? Nah, keputusan ini akan menentukan bukan hanya hidup kita hari ini, sekarang.
selama kita di dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Ketika saudara katakan, Yesus sekolah Tuhan dan juru selamat saya. Perhatikan saudara Kristus. Itu seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia tutup saudara Mazmur 23 dengan satu ayat yang luar biasa. Saudara, ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mengiring Yesus, saudara. Ini lirik lagunya ini bagus sekali saudaraku, ya kan? Yang mengiring Yesus. Apa bunyinya saudara? Mazmur 23:6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Keputusan terpenting dalam hidup saudara. Pastikan saudara jadikan Yesus itu Tuhan. Tapi ya kan, jadikan Yesus itu juru selamat dan juga Tuhan. Banyak orang bisa mengambil keputusan Yesus juru selamat. Saudaraku, saudara berdoa, saudara minta tolong, selamatkan, sembuhkan, berkati, lindungi. Dia juru selamat. Tapi jadikan dia juga Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Mengiring Yesus bicara tentang kita mau ikuti kehendak dia. Menjadikan Yesus itu Tuhan adalah artinya apa? Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita serahkan semua hak kita untuk bisa iring Yesus. Katakan amin. Yesus tidak paksa siapapun untuk mengiring dia, untuk mengikut dia, untuk percaya dia. Tapi karena ya kan, kenapa dia tidak paksa? Supaya setiap orang bisa diselamatkan, hidup yang kekal. Karena kasih, ya kan, selalu memberi pilihan. Tapi setiap pilihan mengandung konsekuensi. Amin saudara. Yesus tidak paksa semua orang untuk percaya dia. Yesus tidak paksa setiap orang untuk mengiring dia. Tetapi karena dia mengasihi, Allah adalah kasih. Kasih memberikan pilihan. Setiap pilihan percaya ada konsekuensinya. Pilihan tidak percaya ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya kan, Injil Markus 16 ayat 16 menjelaskan konsekuensinya begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pastikan saudara orang yang percaya dan dibaptis. Dibaptis bukan karena saudara orang tua masih kecil. Tapi baptis bicara tentang saudara mengenal, mengerti, aku butuh Tuhan, aku butuh juru selamat, dan saudara kenal itulah Yesus Kristus yang mati di salib. Katakan amin. Seorang penyamun, seorang pencuri yang ada di sebelah Yesus. Saudara, dalam saat-saat terakhir hidupnya, ia memilih percaya kepada Yesus. Saudaraku, dia berkata dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43, dia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku. Ya kan? Apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hanya keputusan dengan iman. Untuk bisa masuk surga bukan karena apa saudara? Jasa-jasa kita, perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepada Yesus. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah apa saudaraku? Kalau yang ketiga, cepat saudara hari ini. Kalau saudara belum mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara, pastikan hari ini percaya dan ambil keputusan untuk dibaptis. Kalau saudara tidak lahir baru, kita tidak lahir baru, kita tidak bisa lihat kerajaan Allah. Yang keempat saudaraku, saya mau jelaskan lagi tentang hal ini. Kehidupan kita di dunia adalah masa persiapan menuju apa? Kekekalan. Ya. Saya mau kasih tahu gini saudara, Alkitab tidak mengajarkan tentang reinkarnasi. Kalau mati, nanti kita akan dilahirkan lagi. Kalau jahat, nanti jadi kera. Ya kan?
Ya kan? Kalau lebih jahat lagi, saudara, jadi harimau. Tidak. Kalau jadi orang baik, wah itu jadi raja. Tidak ada. Ya, Alkitab bilang, saudaraku, ya kan? Ya kan? Kalau kita sudah meninggal dunia, udah mati, manusia yang sudah meninggal, tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Ya, makanya Alkitab ini yang kita harus pegang. Saudara harus percaya nih. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu apa? Dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi orang-orang yang menantikan dia adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Yaitu saudara dan saya. Ya saudara, jadi tidak ada kesempatan kedua setelah karena orang yang seorang manusia ditetapkan mati hanya satu kali, setelah itu dia dihakimi. Mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia ini. Tidak ada kesempatan yang kedua. Masa anugerah itu adalah selama kita hidup di dunia ini. Karena itu saudara, setiap hari adalah kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Untuk kembali ke Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara percaya akan hal ini? Amin. Jadi hidup di dunia ini adalah masa persiapan untuk kekekalan. Iya kan saudara? Seperti ya saudara seorang mahasiswa. Ya, seorang pelajar. Dia tidak bisa mengubah nilai setelah ujian selesai. Udah gak bisa rubah lagi. Demikian pula kehidupan kita. Hari ini adalah, hari-hari hidup kita di dunia ini adalah ruang ujian. Kekekalan adalah hasil lahirnya. Saya bisa gini, katakan amin saudara. Ini harus kita ngerti saudaraku. Jadi Pak, kalau gitu masih boleh gak saya doakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Saya doakan dia supaya dosanya diampuni. Nggak bisa. Malah akhirnya saudara ya kan bisa jadi apa? Roh jahat atau musuh bisa merusak hidup saudara atau iman saudara. Pak boleh nggak Pak saya minta rejeki Pak. Kita datang nih supaya saya lagi mau ujian. Saya datang ke kuburan kakek saya, nenek saya, bapak saya. Supaya karena dia ini pendeta besar Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Jangan lakukan itu. Saran saya. Jadi kalau gitu saya nggak boleh cengbengan Pak. Cengbengan tuh ngapain? Apa yang saudara lakukan? Tidak boleh berhubungan dengan arwah. Itu kekejian. Terputus hubungan kita sama Tuhan. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Ya, penting untuk direnungkan ini saudara. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah apa? Kesempatan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan dia. Jujur saudara, setiap kali saya misalnya doain orang ulang tahun. Atau saya ulang tahun. Di hati saya apa? Ini waktu. Untuk saya harus siapkan diri sesiap-siapnya untuk ketemu dia. Saudara tahu kan kalau kita ulang tahun kan kelahiran jasmani kita yang kita hitung kan. Itu kan makin tambah umur, makin mendekati akhir. Tetapi buat kita orang Kristen, ya kan makin mendekati juga untuk kehidupan yang sesungguhnya. Jadi persiapan kita jangan tunda untuk bertobat. Jangan biarkan ya hidup dengan apa namanya yang saya bahas ya. 3 hal yang membuat hubungan kita tuh gak pernah bisa bertumbuh dengan Tuhan. Pertama apa saudara? Luka hati. Yang disebabkan oleh apa? Penolakan-penolakan, pengkhianatan-pengkhianatan. Mungkin kejahatan-kejahatan orang. Atau kita sendiri yang berbuat jahat sama diri kita. Itu luka. Yang kedua apa saudaraku? Kesedihan-kesedihan. Karena kehilangan-kehilangan. Kegagalan-kegagalan. Yang ketiga apa? Rasa bersalah. Tuduhan rasa bersalah. 3 hal ini saudaraku. Jangan saudara simpen. Kalau saudara simpen 3 hal ini. Hidup kita hanya hidup dengan apa saudara?
kekecewaan, kepahitan, kemarahan, kesombongan. Pokoknya yang gak ada yang benar gitu saudaraku. Rohnya sudah diselamatkan. Tapi kalau jiwa kita masih settingan yang lama. Saya ingin ajak saudara, masa tiap hari kita ambil kesempatan. Jangan tunda untuk bertobat. Jangan tunda untuk taat. Jangan tunda untuk melayani. Katakan amin. Terakhir saudara, ini yang kelima. Ya kan, yang kelima adalah saudara tahu ini. Ya, yang keempat adalah apa? Hidup di dunia ini adalah persiapan. Apa saudara bersiap nggak? Siapkan diri nggak? Kadang juga beberapa orang, bukan saya mau ngomong bagaimana, ini untuk mengingatkan. Beberapa jangankan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Mempersiapkan diri untuk anak bisa sekolah nanti, bisa kuliah aja dia kasih siapin. Makanya saya harus pikir panjang, pikir jauh. Katakan amin. Kalau saudara bisa pikir jauh, saudara, sejauh dalam hidup, maka hidup saudara akan hidup dengan penuh dengan damai sejahtera. Keputusan-keputusan apa? Tidak bisa kita, apa yang kita putuskan lalu kita salahkan orang, lalu kita bebankan ke orang. Kau yang ini kan, urus segala macam. Tidak bisa. Konsekuensi setiap putusan kita. Makanya pikir panjang selama di dunia. Dan lebih lagi kita pikir ke kekekalan. Yang kelima saudara, orang yang hidup dengan perspektif kekekalan. Mikir panjang, sepanjang-panjangnya. Hidupnya berbeda, betul gak? Katakan amin, pikir panjang. Saudara diberkati dengan anak. Lahir anak 1, anak 2. Ya kan, 2026 dapat anak 1. 2028 dapat anak yang kedua. Kalau orang udah dikasih anak, dia akan mikir panjang, betul gak saudara? Anak ini bukan cuma dikasih makan, tapi dikasih pendidikannya, dikasih segala macam. Kita mikir panjang. Sekarang kita lihat posisi kita. Saudara, penghasilan kita, uang kita, gaji kita. Saya bisa ngerti, maksudnya saya dikatakan amin saudara. Jadi orang yang mikir panjang, dia akan buat perencanaan. Rencanakan yang terbaik, saudara. Harapkan yang terbaik, tapi rencanakan untuk hal-hal yang buruk. Saudara, istilahnya kan hope for the best. Prepare for the worst. Nah itu orang yang pikirnya panjang. Saudara, katakan itu sama di dunia. Tapi yang saya lagi sering bicara tentang kekekalan ini. Kalau orang dengan perspektif kekekalan, pasti saudara, selama hidup di dunia ini punya dampak. Apa ada dia pikir panjang ke depan. Ini dampaknya tuh gimana? Makanya dalam Kolose 3 ayat 2 dan 3 dia jelaskan begini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi pikirkan perkara yang di atas. Bukan berarti gak boleh pikiran perkara di bumi. Harus pikirin. Saudaraku. Ya kan? Nah orang yang hidup hanya untuk di dunia ini saja. Dia pasti pengejarannya apa? Kalau cuma hidupnya. Harta, jabatan, popularitas, kenyamanan. Tapi kalau orang yang hidupnya untuk kekekalan akan mengejar apa? Dia akan kejar untuk kenal Tuhan. Mengasihi sesama. Memenangkan jiwa. Betul gak? Membangun karakter. Melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini semuanya akan berlalu. Tetapi kasih, iman, firman Tuhan, jiwa-jiwa, semuanya sifatnya kekal. Contoh Rasul Paulus. Setelah dia ketemu Yesus, dia mengiring Yesus saudara. Dia kehilangan banyak hal dari hidupnya. Tapi buat dia nggak kecewa. Bahkan dia bilang, oke, cara pikir dia, semuanya aku anggap sampah. Nggak berguna. Saudara, orang Farisi, dia lahir sebagai orang apa? Farisi. Suku Benyamin, saudaraku. Murid daripada Gamaliel. Itu masa lalu dia, masa lalu yang orang kejar. Masih muda dapat SK dari Mahkamah Agama.
Saudara, untuk berbuat apapun untuk agamanya. Paulus bilang semuanya sampah. Saudaraku, dia bilang bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Fokusnya bukan cuma di bumi. Tapi fokusnya kemana? Sorga. Jadi penting ya, Bu, untuk kita bisa renungkan hari ini, yaitu apa? Orang yang paling siap menghadapi masa depan adalah orang yang apa? Hidup dengan perspektif apa? Kekekalan. Amin. Semakin kita mengingat sorga, semakin bijaksana kita menggunakan waktu kita di mana? Di bumi. Pertanyaan begini, gimana Pak caranya hidup dengan perspektif kekekalan? Gimana caranya? Saudara mau tahu caranya? Amin. Yang pertama, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Hubungannya tuh setiap hari tuh hubungannya saudara bukan hubungan agama ya, agamawi ya. Aku sudah saat teduh, sudah yang penting aku sudah saat lega lah aku. Kalau aku gak saat teduh, kayaknya aku tuh kayaknya ada tuduhan salah. Bukan itu. Saudara saat teduh, ya kan memang awalnya saudara mengambil keputusan yang sengaja untuk mendisiplinkan diri saat teduh. Tetapi saya ingin beritahu bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi hubungan. Jadi setiap hari, bukan cuma doa pagi, tapi sepanjang hari usahakan hatimu, ya kan, ada Tuhan. Pikiranmu ada Tuhan. Sehingga keluar dalam setiap percakapan-cakapan itu Tuhan. Kita libatkan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Inilah orang yang hidup dengan perspektif kekekalan. Yang kedua, gunakan hidupmu. Apapun yang kita bisa, yang kita punya, saudaraku yang dipercayakan Tuhan. Ya kan? Untuk apa? Kita gunakan untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan apa kan? Supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain, saya tulis gini, selain mengejar sukses di bumi, jalanilah hidup yang berdampak untuk kekekalan. Semua orang gak salah kok sukses. Sukses pelayanan, sukses punya ini, punya itu, bisa kesini, bisa. Enggak salah itu. Tapi saya ingin nasehatin kita semua. Ya kan, dampak kekekalan. Katakan amin. Yang ketiga, investasikanlah hidup saudara pada hal-hal yang kekal. Investasikan itu. Ada orang yang bisa, saya bersyukur juga, ya kan, ada orang yang bisa tiap bulan beli mobil baru. Saudaraku, waktu bangun rumah, dia siapkan untuk garasi dia, untuk 30-an mobil. Bagus, itu investasi kan? Investasi buat dia. Ya kan saudara. Tetapi saya mau nasihatin saudara, investasikan tuh hal-hal yang kekal. Ya, apa itu? Firman Tuhan bisa melebar. Banyak orang bisa dengar firman. Caranya gimana investasi di firman Tuhan saudara? Ya, saya tuh dulu bukan pendeta. Saya masih kerja pengusaha. Saya tabung banyak uang. Saudara, untuk apa? Untuk supaya firman Tuhan ini bisa berkembang. Kemana? Beberapa teman-teman hamba Tuhan kasih proposal untuk bangun gedung gereja di pedesaan. Saya pikir dia ini dari jauh-jauh dari Sulawesi Utara datang ke Sumatera. Dan di Sumatera pun bukan tinggal di kota Palembang, tinggal di desa-desa. Dia mau melayani Tuhan supaya orang-orang yang ada di desa bisa dengar firman Tuhan. Dia bilang, tolong bantu untuk bangun gedung gereja. Ketika saudara bantu itu, saudara sedang investasikan untuk apa? Firman Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Katakan amin saudara, itu untuk kekekalan. Katakan amin saudara, ketika saudara tertanam di gereja saudara mungkin sedang membutuhkan tuh biaya misinya, membangun pengembangan daripada gedung gerejanya. Saudara, untuk memberikan makan tuh orang miskin, diakonia. Gunakan waktu saudara terlibat dalam pelayanan itu. Gunakan uang saudara pakai untuk nabur itu saudaraku. Gunakan kecerdasan, kemampuan saudara untuk pakai investasikan itu saudaraku. Itu nasihat saya. Katakan amin. Jangan dengerin orang-orang yang menyerang rumah Tuhan.
Yang antipati pada rumah Tuhan jangan. Karena kita ingin tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan musuhi rumah Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, tinggal dalam rumah Tuhan, tertanam dalam rumah Tuhan. Besarkan rumah Tuhan itu. Katakan amin saudara, itu yang harus kita buat. Yang keempat, jangan terikat pada dunia ini. Jangan terikat. Jadi kapanpun mau check out, nggak berat. Katakan amin saudara. Usahakan kapanpun mau check out. Suruh check out kau. Siap, komandan. Gitu kan. Ya malah seneng. Ada yang disuruh check out malah marah-marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Iya dah. Jangan. Kalau suruh saudara, ya kan banyak orang yang pernah diajak Tuhan sebentar lihat sorga. Tapi suruh balik lagi. Beberapa kesaksian yang saya dengar saudaraku. Sebenarnya mereka gak mau balik lagi ke dunia ini. Sudah terlalu enak di sana sebenarnya. Ini makanya perspektif kekekalan perlu ditanam sejak sekarang. Katakan amin. Ya saya juga pernah, saudara waktu kuliah waktu itu. Tabrakan hebat banget waktu habis pulang kuliah di jalan Walter Mongin Sidi itu. Kan tempat kuliah saya Purnawarman, Kebayoran Baru saudara. Itu ada di STM penerbangan itu kan ada simpang 4 itu loh, itu lampu merah. Hijau saya jalan dihajar sekencang-kencangnya sama motor. Sampai motor saya tuh bengkok begitu, yang nabrak saya katanya. Saudara, karena zaman itu belum ada helm, peraturan helm. Langsung pecah dan mati di tempat. Saya tuh terbang, saya nggak sadar. Nggak sadar, saya cuma sadar tuh, saudara tahu, sudah ada di rumah sakit Setia Mitra. Jalan Fatmawati pada waktu itu. Saudara tahu pengalaman saya nggak sadar tuh. Saya tuh berada di satu tempat di mana rumput hijau. Saya tuh kayaknya ngambang-ngambang. Bahagia, senang sekali. Itu udah air-air yang tenang sekali. Lalu tiba-tiba saudara udah rasa, saya gak pernah ngalami rasa sukacita, kebahagiaan dalam hidup saya. Saudaraku, lalu ada suara. Saya tahu itu suara Tuhan Yesus. Balik. Saya berbayangin, aku pasti udah hancur. Saya pikir udah gak mau balik. Karena ya hidup di waktu itu hidup bukan sebahagia sekarang. Saudaraku kadang-kadang ya orang tuh kalau udah kayak begini nggak mau check out biasanya. Yang mau cepet check out tuh kan yang susah. Benar nggak saudara? Saya rasa balik. Saya lihat tuh badan saya. Bener. Itu ingat. Balik lagi. Setelah cek rupanya saudara. Itu kalau secara lihat motor aja bengkok motor saya. Itu saya tuh cuma luka lecet sedikit aja. Itu kalau bukan malaikat. Gak mungkin. Yang nabrak udah mati tempat. Poin yang saya mau sampaikan adalah jangan terikat sama dunia. Kalau udah ke sono suruh balik lagi gak mau. Karena kita udah, ini bukan berarti mau cepet-cepet gitu. Makanya hidup berikan buah. Jangan jadikan dunia ini sebagai rumahmu. Kita sudah belajar tentang iman Yusuf ya. Iman Yusuf. Apa sih yang gak diberikan Mesir buat Yusuf? Bahkan saudara saya baru tahu ya. Yusuf kan matinya umur berapa? 110 tahun. Angka 110 tahun buat kepercayaan orang Mesir. Itu orang yang sempurna lah. Bisa mati sampai 110. Lengkap semua. Utuh bahagia. Itu seperti kayak udah disandingkan dengan dewanya dia. Yang matahari itu loh saudara. Ini seperti ini orang dewa. Udah sempurna. Yusuf segitu-gitunya saudara. Kekayaan dapat, kekuasaan dapat, popularitas dapat. Matinya 110 tahun. Yang buat orang Mesir itu udah ini dengan setara dengan dewanya dia. Dia bilang jangan kuburin aku di sini. Karena dia gak pernah tanam hatinya di dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di mana? Rumah Tuhan. Saudara, bersama Yesus sepanjang masa. Katakan amin saudara. Yang kelima terakhir. Hiduplah setiap hari. Seolah-olah hari ini adalah kesempatan terakhir untuk melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan memanggil kita pulang.
Amin. Sudah selesai saya. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Mengiring Yesus. Kita nyanyi lagi. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita tutup mata sebelum kita makan perjamuan kudus, kita berdoa yuk. Coba kita tanya, kalau seandainya hari ini Tuhan bertanya sama kita, apakah kamu siap bertemu dengan aku? Apa jawaban kita? Kita gak akan bisa bawa rumah, kita gak bisa bawa uang, jabatan. Yang kita bawa cuma hubungan kasih kita sama Tuhan. Dan bagaimana cara hidup kita bagi Dia. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Jangan cuma membangun kehidupan yang berhasil di dunia ini. Bangunlah kehidupan yang bernilai, yang berdampak pada kekekalan. Karena kehidupan di bumi ini, di dunia ini sementara, kita hidup bersama Kristus berlangsung selama-lamanya. Jika ada di antara kita hari ini yang belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jangan tunda. Hari ini adalah hari anugerah. Sambutlah cinta kasihnya Tuhan. Percaya, iring Yesus. Jadikan Dia Tuhan. Jadikan Dia Tuhan atas hidupmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk korban-Mu di atas kayu salib buat kami. Makasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-Mu. Makasih Engkau benarkan kami. Kami dibenarkan, kami disucikan, kami dipilih. Biarlah ya Tuhan kami mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Makasih Tuhan berikan karakter-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampuni ya Tuhan. Bawa kami makin kenal Tuhan. Kami tahu Allah menciptakan kami karena Allah mengasihi kami. Dan Engkau ciptakan kami untuk kekekalan. Hidup kami di dunia ini hanyalah persiapan. Biarlah ya Tuhan perspektif hidup kami adalah kami mau berpikir panjang. Berpikir jauh. Dalam setiap keputusan kami. Kami ingin ya Tuhan memberi warna, memberi dampak. Memberi nilai ya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap orang ya Tuhan mengenal kebaikan Tuhan.
lewat hidup kami. Hendaklah kebaikan hati-Mu diketahui semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua orang akan memuliakan Bapa di surga. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan, kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.